Selanjutnya, kita bisa mendapatkan data menggunakan diary studies ya. Diary studies adalah salah satu metode riset di mana user diminta atau user diberikan semacam diary dan user diminta untuk menuliskan behavior mereka atau aktivitas keseharian mereka dan pengalaman yang mereka rasakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi ini mirip seperti kita membuat jurnal, personal jurnal pada umumnya. Nah, dengan mendapatkan data keseharian user, keseharian target market kita, kita bisa mendapatkan insight yang lebih detail lagi tentang bagaimana user mempersiapkan diri mereka menghadapi tantangan sehari-hari dan terutama ketika mereka berinteraksi dengan aktivitas yang menyebabkan pain point atau permasalahan yang mereka rasakan. Nah, diary studies bisa berbentuk buku atau berbentuk aplikasi, Bapak Ibu. Bisa cari di App Store, di Play Store. Ada banyak sekali aplikasi untuk membuat jurnal-jurnal secara online, ya. Perbedaan antara aplikasi sejenis dengan sosmed adalah diary-diary ini lebih bersifat personal, pribadi. Ada beberapa bagian yang bisa di-share ke publik, tapi secara umum diary ini bisa bersifat personal untuk refleksi diri. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi sejenis jika ingin menggunakan research method yang diary studies. Berikutnya adalah kita bisa melakukan experience sampling. Apa itu experience sampling? Experience sampling adalah kita mendapatkan data pengguna, entah melalui interview, melalui observasi, atau apapun. Tetapi pengguna yang kita sampling adalah pengguna yang paling ekstrim. Apa itu pengguna ekstrim? Pengguna yang paling merasakan dampak atau merasakan permasalahan yang mereka hadapi, gitu ya. Jadi pengguna ini bukan pengguna normal. Saya berikan contoh, misalkan antrian puskesmas, ya. Ada seorang pasien yang selalu datang paling pagi, gitu ya. Selalu datang paling pagi untuk mendapatkan antrian dokter lebih dahulu, yang paling depan, gitu ya. Dan setiap kali melakukan rawat rawat jalan atau apa namanya bertemu dengan dokter, pasien ini selalu datang yang paling pagi. Oke, nah ini contoh-contoh ekstrim user. Jadi user yang punya permasalahan, punya pain point, kenapa dia melakukan ini datang paling pagi, dan kita bisa mendapatkan data yang lebih insightful dari pengguna user ini. Contoh yang lain adalah pengguna e-commerce yang sukaannya menimbun barang di shopping cart atau pengguna e-commerce yang sukaannya COD only gitu ya. Jadi ketika belanja tidak pernah melakukan pembayaran online tetapi lebih suka COD. Nah, pengguna-pengguna ekstrim seperti ini yang bisa kita tangkap dan kita dapatkan gali datanya dengan maksimal untuk lebih sekali lagi lebih optimal mendapatkan insight dari apa namanya target market kita. Oke. Nah, dari rangkaian data gathering tersebut, ya, ada baiknya Bapak Ibu membuat yang namanya persona, ya. Persona adalah karakter fiksi di mana karakter ini dibentuk, diwujudkan berdasarkan representasi data-data yang sudah kita dapatkan. Ya, ketika kita melakukan observasi, kita melakukan menyebarkan kuesioner, kita melakukan diary study, kita melakukan etnografi dan macam-macam, kita memperoleh banyak sekali data keseharian aktivitas target market kita dan kita telurkan dalam bentuk persona. Oke, jadi persona sekali lagi adalah karakter fiksi yang berdasarkan riset data gathering sebelumnya dan merepresentasikan target market atau user type yang akan menggunakan produk atau layanan dari yang akan kita buat, ya, seperti itu. Nah, tujuan persona adalah memberikan garis besar yang sama kepada semua tim, ya, untuk mendesain produk secara akurat. Oke, tujuan persona adalah untuk menyatukan visi ya, Bapak Ibu ya, terhadap produk yang akan dibuat. Oke, nah ini pernah saya bahas sebelumnya. Ini contoh persona eh, menjelaskan berbagai macam hal dan sekali lagi ini semua bukan hasil karangan ya, tapi merupakan hasil data gathering. Nah, ini kalau Anda bingung cara bikin persona, paling minimal itu ada bagian-bagian seperti ini. Contoh pakai foto, kemudian nama,
data demografis, ada biografi atau background ya. Ini bisa kita dapatkan dari data gathering sebelumnya. Kemudian ada kepribadiannya dia seperti apa, goalnya apa, dan pain point. Pain point adalah masalah yang dihadapi untuk mencapai goalnya dia. Misalkan goalnya yang tadi saya anggap contoh yang di puskesmas, goalnya adalah mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas. Pain point-nya adalah menunggu 3 jam antrian untuk mendapatkan layanan tersebut. Itu pain point-nya. Nah, ini salah satu gambaran membuat persona dari data yang sudah kita lakukan, data gathering yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, selain data gathering yang kita sebut sebagai primary data gathering, kita bisa mendapatkan data gathering menggunakan secondary data gathering. Secondary data gathering artinya kita memperoleh data yang sudah ada, ya, yang sudah ada yang bisa kita dapatkan. Jadi data secondary data gathering adalah data yang bukan dari usaha kita gitu ya untuk membuat kuesioner, membuat survei, tetapi sudah ada dan kita manfaatkan. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya kita bisa melihat kompetitor, ya, aplikasi sejenis atau produk atau service yang kita teliti, kita bisa lihat, kita bisa bandingkan produk kompetitor antara kompetitor A, kompetitor B, dan seterusnya. Kita bisa lihat pro dan cons-nya. Kalau misalkan dalam konteks pendidikan, kita bisa membandingkan Universitas A, Universitas B, prodi A, prodi B. Kemudian kita bisa bandingkan dari apa namanya apa university rank-nya, prodi rank-nya gitu ya, dan seterusnya. Kalau dari konteks apa e-commerce, kita bisa membandingkan platform A dengan platform B dan seterusnya. Karena itu semua sudah ada dan kita bisa analisis. Ada juga apa website-website yang spesifik untuk menganalisis produk-produk sejenis. Kemudian kita juga bisa belusuan melihat review ya. Beberapa produk digital itu yang sudah terlisting di App Store atau Play Store itu bisa direview oleh pengguna. Dan biasanya kita bisa mendapatkan insight yang berarti ketika kita melihat isi review dari aplikasi tersebut. Ya, kita akan membaca, mendengar seksama, terutama jika pengguna itu memberikan bintang yang jelek, bintang 1, 2, 3. Ya, itu kita baca dengan baik dan kita bisa tangkap problemnya apa sih yang didapatkan oleh si pengguna ini. Nah, oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, secondary data collections adalah kita mengumpulkan data bukan dari kita, melainkan dari yang sudah ada, pre-existing ya. Dan tentu saja related dengan eh, target market atau apa yang kita buat ya. Bisa berupa website, buku, dokumen dan sebagainya. Sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan data statistik ya untuk mendapatkan secondary data collections ya untuk menjustifikasi temuan kita yang sudah kita lakukan di data gathering yang pertama. Sebagai contoh, sekitar 190 juta jiwa atau 69% digolongkan sebagai usia produktif pada tahun 2022. Berarti ada lonjakan demografi yang besar untuk usia produktif. Ini biasanya kita pakai apabila kita berurusan dengan target market di usia-usia produktif. Kemudian kita misalkan pengen men-tackle masalah yang dialami oleh kaum penyandang disabilitas, terutama dalam mencari pekerjaan, kita bisa dukung dengan apa riset dengan data statistik 414 222 penyandang disabilitas membutuhkan pekerjaan. Kita bisa lihat pain point mereka, kita bisa melihat kita sudah mengumpulkan data tentang pain point mereka, tentang permasalahan mereka, aktivitas mereka, dan kita tunjang dengan angka ini untuk lebih menjustifikasi lagi untuk tahapan selanjutnya. Ini contoh lagi survei 51% genset ya, eh, pressing issue ya. Jadi data underline significant of mental health ya. Pressing issue tentang mental health yang dialami oleh 51% genset ini menjadi satu data pendukung